kelas ini terdapat anak-anak yang ceria dan saling berpartisipasi satu sama lain. Tetapi pada suatu ketika mereka dibagi dalam satu kelompok untuk mengerjakan tugas oleh gurunya. Di sini pemerannya adalah Ayu sebagai anak yang sopan, patuh dan rajin belajar. Dia adalah murid pindahan dari sekolah lain. Pada suatu ketika di saat bagi kelompok, dia mendapat kelompok dengan Yosua, Lede, Dorti, dan Jenny. Pada suatu ketika, Ayu dan teman-teman kelompoknya berdiskusi untuk menyepakati waktu kerja kelompok mereka. Ini kita buat rencana sudah, malam ini kita kemana? Tamnos. Ih, terlalu dekat lah, bosan. Oh, di bundaran sejam. Ada di bundaran. Kan mau minggu itu. Oh iya. Jam berapa? Kita ini tuh sunset. Kita sunset. Oh, sunset. Kalau sunset berarti harus pinjam. Jam 4 lah. Iya tuh. Bagaimana ya? Malam minggu kan? Bilet sunset ya. Ayolah. Mending kita kerja tugas ah. Ih, setan satu ini. Iya, malas. Iya banget. Capek dengan guru dong nih. Ayu, kita Malas dengan Ayu, punya waktu boleh kita refreshing Ayu. Terus yang ini. Tapi kan tugas juga penting. Iya, malas. Kan ada malam Senin. Ini kan malam Minggu kita refreshing Ayu. Ini. Tapi tugasnya kan banyak, susah lah. Cukup sudah setan Ayu. Malas dengan Ayu. Bahas tugas terus. Malas. Senang. Batasnya hari Senin kalau kamu tidak mau kan masih ada malam Senin Ayu. Iya betul. Pasti besok su capek kalau malam Senin. Tidak ada itu kan kita perginya malam Minggu, istirahatnya hari Minggu, kerjanya malam Senin. Masih ada waktu istirahat. Toleh aja sudah. Malam toh. Pasti nanti juga saya kerja sendiri. Tidak mungkin lah Ayu. Masih ada kami kerja sama-sama tuh. Biar Jangan Ayu tidak usah pergi sopitan Ya, biar Ayu tidak usah pergi sudah. Biar tidak usah. Berarti nanti kalau pameran nanti bagaimana? Biasa tuh. Itu masih ada hari lain, hari Minggu juga. Hari Minggu juga bisa kerja, malam Senin. Setelah kejadian itu, Ayu mulai merasa tidak nyaman dengan teman-temannya karena hubungan yang toksik. Semenjak saat itu, Ayu memberanikan diri untuk menemui guru BK untuk menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk adik. Duduk ya. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, usahakan adik duduknya senyaman di sini ya, senyamannya adik saja. Oh ya, kita baru bertemu ya adik? Iya Ibu. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, lebih baik kita saling memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Mevi. Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling sudah mengabdi selama 3 tahun. Silakan adik. Ya Ibu, kalau saya nama saya Ayu, saya dari kelas 11 IPS 4 Ibu. Oke, dari kelas 11 IPS 4. Tadi sebelum kesini apakah adik ada mengikuti mata pelajaran? Kebetulan tadi ada jam kosong jadi ya. Biasanya kalau jam kosong seperti itu adik-adik berapa apa? Kalau untuk saya sendiri sih saya biasanya mengerjakan tugas dari pelajaran sebelumnya atau ada tugas apa begitu saya biasanya kerjakan saat jam kosong. Bagus sekali ya. Berarti adik-adik ini salah satu mahasiswa, salah satu siswa yang bisa menggunakan waktu kosongnya dengan baik. Ini sangat apresiasi. Oh ya, kita sudah sedikit berbincang. Kalau Ibu boleh tahu maksud dan tujuan dari sini, apakah ada hal yang ingin didiskusikan dengan Ibu? Ya baik Ibu, sebenarnya saya ingin menceritakan beberapa hal yang akhir-akhir ini mengganggu saya Ibu. Oke, adik-adik datang menghadap Ibu untuk menceritakan beberapa hal yang menurut adik-adik mengganggu. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan menyepakati waktu konseling kita ya. Karena Ibu hanya punya waktu 1 jam bersama adik di sini. Karena setelah itu Ibu ada kegiatan bersama dengan Bapak Ibu guru di kantor. Apakah adik setuju? Setuju Ibu. Oke, karena kita sudah menyepakati waktu konseling kita,
sekarang Ibu mau bertanya, dari yang sudah diceritakan oleh adik Ayu tadi, kalau misalnya ada sesuatu hal yang akhir-akhir ini mengganggu adik Ayu, bisa diceritakan secara detail kepada Ibu masalahnya itu seperti apa? Ya Ibu, sebenarnya kalau dari saya sendiri sih punya masalah. Kalau saya sendiri rasa saya mengalami hubungan toksik dengan teman-teman, khususnya teman-teman sekolah saya. Jadi teman-teman saya tuh sering sekali mengucapkan kata-kata yang kasar begitu. Maaf Ibu, misalnya kata anjing, babi begitu tuh mereka tuh gampang sekali untuk ucapkan itu, walaupun ke teman sebaya mereka, tapi menurut saya itu kasar sekali. Ibu izin menulis ya. Jadi masalah yang adik Ayu alami di sini berkaitan dengan hubungan yang toksik, dengan teman sebaya. Nah tadi adik Ayu katakan bahwa misalnya sering menyebutkan hewan, anjing, babi, binatang ya. Nah dari adik Ayu sendiri, apakah pernah berpikir tidak untuk misalnya ingin keluar saja atau tidak ingin lagi berteman dengan mereka atau bagaimana? Sebenarnya pernah sih Ibu, cuma ya karena itu Ibu, kami kan juga bagaimana ya, masih di satu lingkungan yang sama, di satu tempat yang sama, jadi untuk menghindari itu susah sekali Ibu, karena saat aku juga akan menjauh, teman-teman saya juga akan menjauhi saya gitu. Oke, Ibu dengar adik Ayu ini siswa pindahan dari sini. Iya betul sekali. Jadi mungkin dari situ ya adik Ayu bisa melepaskan mereka, takutnya adik Ayu nanti tidak ada teman seperti itu, tidak ada teman yang mau bergabung dengan adik Ayu. Lalu selama ini adik Ayu pernah tidak berusaha untuk menegur mereka, kawan-kawan misalnya ini, ya kawan-kawan katakan ini tidak baik, saya merasa tidak nyaman, pernah tidak menyampaikan seperti itu ke teman-teman? Pernah sih Ibu, beberapa kali saya menegur begitu, tapi kan saya sendiri kan Ibu, mereka kan banyak orang atau satu circle begitu, jadi kayak menurut mereka tuh itu kayak sudah kebiasaan gitu. Kalau saya menegur begitu kayak mereka kata-katain saya begitu Ibu, kan kayak menegur kayak apa sih, kayak itu kan biasa, mereka biasa berbuat begitu kan, jadi sulit sekali menegur mereka. Oke, adik Ayu berarti sudah berusaha ya untuk menegur mereka agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Oke, setelah kita banyak bercerita adik, Ibu rasa ini juga cukup mengganggu ya, bukan cukup mengganggu karena memang sebenarnya sangat mengganggu ya, karena sebelumnya kan adik tidak berada dalam lingkungan yang toksik seperti itu. Ketika sudah pindah sekolah, adik sudah berada dalam lingkungan yang toksik dan itu akan membuat adik merasa tidak nyaman. Oke, pernah tidak terpikirkan oleh adik bagaimana cara-cara dari adik untuk bisa misalnya keluar dari lingkungan seperti itu? Pernah tidak terpikirkan? Misalnya pindah sekolah atau pindah kelas atau Oh iya, memang kebetulan sekali saya pernah rencana sih Ibu untuk pindah sekolah sih, tapi karena saya juga masih baru, terbilang baru di sini, kalau saya pindah lagi mungkin ya orang tua saya juga pasti tidak akan mengizinkan. Kemudian kalau pindah kelas nanti pasti juga masih akan ketemu mereka di sekolah teman-teman saya di kelas dengan saya. Dan pasti pindahnya juga butuh waktu, dan saya takut nanti teman-teman saya juga pasti akan marah atau makin menjauhi saya ini. Dan juga yang saya pikirkan beberapa hari ini tuh bagaimana kalau mereka mengucapkan kata-kata kasar lagi, saya ingin melaporkan ke guru wali kelas. Oke, jadi adik Ayu seperti selama ini sudah pernah memikirkan bagaimana cara agar bisa keluar dari lingkungan yang seperti itu. Nah, lalu dari adik Ayu sendiri pernah tidak terpikirkan cara kebebasan dan menghindari mereka atau menjauh dari mereka? Pernah sih Ibu, saya juga pernah beberapa kali melakukan itu, cuma ya itu sudah Ibu, kan masih sama-sama di tempat yang sama, kalau mau pindah juga tidak bisa Ibu. Jadi adik Ayu di sini berarti sudah mencoba 4 cara ya. Yang pertama tadi pindah sekolah, lalu yang kedua bukan cara ya, tapi ada rencana. Oke. Jadi yang pertama pindah sekolah, lalu yang kedua pindah kelas, lalu yang ketiga laporkan ke guru wali kelas dan pernah mencoba untuk menjauh dari mereka. Oke, kita dari 4 rencana yang sudah adik ini bisa kita jadikan alternatif untuk masalah adik saat ini. Yang pertama pindah sekolah. Lalu ibu coba mengatakan kepada adik Ayu
kan sini sudah mungkin baru beberapa bulan ya, karena hubungan yang toksik jadi adik-adik tidak lagi. Kalau dari ibu sebaiknya jangan ya, coba pikirkan dengan keadaan orang tua juga. Kalau dari adik-adik sendiri bagaimana untuk rencana pindah sekolah ini? Memang itu kan hanya rencana di depan ibu. Kami pindah ke sini juga karena memang orang tua saya ada kerjaan di sini, makanya pindah ke sini. Jadi kalau untuk pindah tuh kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Oke. Berarti untuk rencana pertama kita coret ya. Iya. Oke, lalu yang kedua pindah kelas. Adik Ayu, kalau misalnya dari adik Ayu sendiri, kenapa terpikirkan untuk cara saya menjaga mereka itu juga pindah kelasnya? Kenapa seperti itu? Iya sih Bu, kalau pindah kelas kayak berarti tidak setiap hari atau tidak selama pelajaran kan tidak sama-sama berkumpul dengan mereka Ibu. Jadi kalau pindah kelas mungkin lebih efektif untuk menjauhi dari teman-teman saya sama kelas saya. Tadi adik Ayu bilang bahwa misalnya tidak selalu bersama-sama dengan mereka, tetapi adik Ayu kan masih berada dalam satu sekolah dengan mereka. Berarti untuk rencana yang kedua kita tetap lanjutkan atau tidak? Oke, kalau pindah kelas kita coretlah. Lalu yang ketiga menjauhi mereka. Adik Ayu mengatakan pernah mencoba untuk melakukan rencana itu. Berhasil tidak? Sejauh ini ada yang berhasil, ada yang tidak Ibu. Apalagi untuk semester ini tuh banyak sekali kan tugas kelompok. Jadi mau tidak mau ya harus ketemu terus atau di kelas ada kayak bentuk kelompok. Jadi susah sekali untuk menghindari itu. Berarti untuk yang ketiga ini kita coret. Ya. Yang keempat, hubungan balik kelas. Kita melakukan hubungan balik kelas kalau misalnya dalam hubungan kalian itu masih toksik, masih menggunakan nama hewan untuk hubungan. Nah, dari adik-adik sendiri merasa rencana ini alternatif ini pas kalau misalnya melakukan hubungan balik kelas. Saya rasa itu efektif Ibu, baru saya belum mencobanya, tapi saya rasa itu bisa sih saya gunakan. Oke. Kalau dari ibu juga misalnya dalam hubungan teman-teman, dalam hubungan kalian nanti masih toksik, masih kurang sehat, membuat adik tidak nyaman, adik bisa saja melaporkannya ke wali kelas karena nanti juga bapak atau ibu guru yang menjadi walinya kamu itu pasti akan membantu adik untuk mengatasi hal ini. Oke, baik adik, jadi dari empat rencana yang telah kita gunakan untuk menjadi alternatif penyelesaian tadi, kita menggunakan cara yang tepat. Kalau misalnya dalam pertemanan adik Ayu nanti masih sama seperti sebelumnya, masih toksik, masih menggunakan kata-kata yang kasar, kita bisa menggunakan alternatif yang keempat. Ini adik Ayu bisa melaporkannya ke wali kelas. Oke adik, karena kita terbatasi oleh waktu, ibu rasa untuk konsen kita hari ini berakhir sampai di sini dulu. Kita bisa melanjutkan konsen kita di minggu depan di hari dan jam yang sama. Apakah adik setuju? Setuju Ibu. Oke, baik adik, sebelum kita mengakhirinya, sebelum adik keluar, ibu ingin bertanya bagaimana perasaan adik setelah mengikuti konsen ini pada hari ini? Ya baik Ibu, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi setelah menceritakan apa yang menjadi masalah yang menurut saya akhir-akhir ini tuh saya bisa lega begitu Ibu. Soalnya saya juga tidak berani cerita ke teman-teman saya. Jadi sejauh ini perasaan saya lebih. Oke, terima kasih adik karena adik sudah sangat mempercayai ibu pada hari ini. Di sini ada beberapa hal yang ibu catat berkaitan dengan konsen kita hari ini. Yang pertama, adik Ayu ini mengalami hubungan yang toksik dengan teman sebayanya, seperti misalnya menyebut nama binatang atau menggunakan kata-kata yang kasar. Nah dari sini adik Ayu sudah pernah mencoba menegurnya, tapi adik Ayu merasa itu sangat tidak efektif, bahkan sangat tidak membuat adik Ayu tambah tidak nyaman ya. Lalu di sini ada rencana yang sudah adik Ayu lakukan. Pertama, pindah sekolah. Yang pernah terpikirkan ya rencana yang pernah terpikirkan. Yang pertama pindah sekolah, yang kedua pindah kelas, yang ketiga berusaha untuk menjaga mereka, dan yang keempat melakukannya ke wali kelas. Jadi di sini yang kita pakai tadi adalah kalau misalnya dalam hubungan kalian masih toksik, adik Ayu akan berinisiatif untuk melaporkannya kepada wali kelas. Oke adik, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan di hari dan jam yang sama. Apakah adik setuju? Setuju Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya izin.
Mulai dari kejadian itu, Ayu sudah tidak lagi bergabung dengan teman-temannya. Dan dia merasa teman-temannya membangun hubungan yang toksik. Ayu sudah mulai dan pelan-pelan tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Dia hanya fokus belajar sendiri. Tetapi teman-temannya tidak menyadari apa kesalahan mereka. Mulai dari situ, Ayu sudah tidak mau bergabung dengan mereka lagi dan lebih memilih untuk belajar sendiri dan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Hati-hati lagi. Gara-gara kemarin kita nih, kita kerja sudah daripada kita membaca yang sudah dengan kita. Hijau tugas banyak. Ini bagaimana ini? Saya juga tidak tahu siapa nanti. Banyak Jadi kita ini kak. Ini yang nomor 3 baik yang di kelas apa tuh? Mevi itu kita. Kita ini saja. Daripada tanya aja kita jawab. Ya, lanjut. Kenapa begitu? Bentar dia tahu kita mau sekolah kita nih. Dia sudah kita kerja sendiri sejak. Iya, cara dibuka lagi. Bentar, kau yang tulis kami yang saya tinggal tuh. Ya. Keesokan harinya, anak-anak dari kelas tersebut mengikuti bimbingan klasikal yang diadakan oleh guru BK di sekolah tersebut. Topik dari bimbingan klasikal tersebut adalah bertutur kata yang sopan. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mau mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan adik. Baik, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadiri ibadah kata sebelum berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik karena sudah memimpin kita dalam doa. Oh ya, sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah mengenal ibu? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi ibu perlu memperkenalkan diri lagi. Nama ibu Maria Teresita, biasa dipanggil Ibu Devi. Di sini ibu sudah mengabdi sebagai guru bimbingan dan konseling selama 3 tahun. Oke, adik-adik tahu tidak maksud dan tujuan kita berkumpul dalam ruangan ini? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, karena tidak ada yang tahu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Mungkin sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal? Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, namun sebelumnya ibu dulu ya. Baik. Untuk adik yang di belakang, adik nama siapa? Oke, apa yang adik ketahui tentang bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal itu bimbingan yang dilakukan dalam kelompok besar, yang diterapkan dalam satu kelas. Tidak dengan bimbingan kelompok atau bimbingan kelompok kan dalam suasana kelompok dibagi-bagi. Kalau klasikal itu mencakup maksudnya kelas besar, kelas. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh adik berarti bahwa kalau bimbingan klasikal itu mencakup satu kelas ya, beda kalau bimbingan kelompok hanya beberapa orang saja. Kalau bimbingan klasikal itu dia tidak dibagi-bagi, tetapi dalam satu kelas besar seperti ini. Apakah bisa dipahami? Oke. Baik adik-adik, materi bimbingan klasikal kita pada hari ini adalah tentang bertutur kata yang sopan. Nah dari topik yang sudah ibu jelaskan ini, mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu bertutur kata yang sopan? Saya Bu, Silakan adik. dari baik Ibu yang saya tahu bertutur kata yang baik dan sopan itu Ibu. Ketika kita berbicara dengan orang lain itu Ibu, kita harus dengan berbicara dengan yang baik lah, yang tidak melukai hati mereka Ibu. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang lain. Silakan adik Jenny. Bertutur kata yang sopan ibu tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat sedang berbicara dengan orang lain. Oke, mungkin masih ada yang lain. Silakan adik. Kalau menurut saya berkata sopan itu di mana saat seorang berbicara itu tidak ada kemunafikan dalam pembicaraan tersebut. Oke, baik adik-adik, bagus sekali. Jawaban dari adik-adik semuanya benar. Di sini ibu akan melengkapi jawaban dari adik-adik. Jadi bertutur kata yang sopan adalah bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang santun, halus, menghargai,
pemurah maupun orang yang lebih muda dari kita perlu berbicara dengan sopan. Oke, ya, untuk pengertian bertutur kata yang sopan, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang contoh dari bertutur kata yang sopan. Apa yang adik-adik ketahui atau menurut adik-adik apa saja contoh dari bertutur kata yang sopan ini? Mungkin bisa mengatakan. Misalnya pada saat memanggil teman, kan biasanya kita kalau manggil teman itu dengan nama hewan itu, bukan dengan namanya sendiri. Jadi seharusnya itu kita ubah begitu, harus dengan cara yang sopan begitu, harus dipanggil dengan namanya atau. Oke, jadi tidak boleh memanggil nama orang lain dengan nama hewan gitu. Oke. Itu memang sangat kasar sekali ya. Mungkin masih ada yang lain? Sama. Oke. Jadi di sini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh dari bertutur kata yang sopan. Yang pertama, membiasakan diri untuk selalu menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Lalu yang kedua, berbicaralah dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang kotor dan menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir, menghargai pembicaraan dari lawan bicara. Oke, berasa itu adalah contoh dari bertutur kata yang sopan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya pentingnya bertutur kata yang sopan. Nah, tentang pentingnya bertutur kata yang sopan. Menurut adik-adik penting tidak kita bertutur kata yang sopan? Penting. Alasannya? Supaya bisa dihargai oleh orang lain, Ibu. Oke, supaya bisa dihargai oleh orang lain. Yang lain? Silakan adik. Kalau berbicara dengan orang kita tidak menyinggung. Oke, yang lain? Supaya dapat membangun hubungan yang baik ibu dengan teman ibu. Terus selain itu supaya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kita ibu. Karena saya punya pengalaman ibu, saya baru sadar kemarin itu kami kan ada 3 kelompok ibu dengan Ayu, Jenny dan Dede kalau tidak salah ibu gitu. Jadi saya baru sadar ibu bahwa kami melakukan sedikit kesalahan kemarin ibu. Dan pada hari ini setelah mengikuti kegiatan dengan klasikal dan membicarakan tentang topik ini, saya sadar bahwa saya dan teman-teman saya sudah salah gitu pada teman Ayu gitu. Apalagi teman Ayu itu dia sangat baik dan sering membantu kami dalam mengerjakan tugas. Tiba-tiba dia kemarin itu merajuk. Dan sekarang saya sudah maksudnya saya berpikir sekarang kenapa dia merajuk? Ternyata itu karena kata-kata kami kemarin ibu gitu. Jadi dengan adanya materi ini ibu ternyata berbicara seperti itu sangat penting dan kami sudah salah kemarin ibu memanggil dia bukan dengan sebutan namanya kan karena sudah saya akrab, karena sudah kebiasaan kami juga ibu, kami memanggil dia itu dengan nama binatang ibu. Mungkin itu alasan dia merajuk dengan kami beberapa hari ini. Oke, baik ya. Jadi ada sedikit sharing pengalaman dari teman-teman kita tadi bahwa mereka mempunyai sedikit problema dalam hubungan mereka yang bisa dibilang hubungan mereka itu sedikit toksik ya, karena sering menggunakan kata-kata yang kurang sopan di dalamnya sehingga membuat mungkin teman Ayu ini merasa tidak nyaman. Oke, baik sekali. Mungkin masih ada yang lain? Oke. Jawaban dari adik-adik sudah bagus sekali. Ibu akan melengkapi. Jadi ketika kita mampu menjaga tutur kata kita dengan orang lain, maka kita tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Dan orang lain juga akan menilai kita sebagai sosok yang berkepribadian unggul. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan berkepribadian unggul? Mungkin ada yang tahu? Kurang lebih berkepribadian unggul itu adalah orang lain akan memandang kita sebagai orang yang baik. Karena ketika kita mampu menjaga lisan kita dengan orang lain, orang akan menilai kita sebagai orang yang baik. Karena di sisi lain kita bisa menghargai mereka, kita juga tidak menyakiti perasaan mereka. Oke. Apabila kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka kita akan bisa menghormati dan dihargai oleh orang lain. Selain itu, menggunakan bahasa yang sopan dan baik saat berbicara dengan orang lain akan menyebabkan orang lain merasa dihargai dan dihormati. Oke, sejauh ini apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Adik-adik mengatakan bisa, tapi kok adik-adik sekarang susah sekali. Iya ibu. Iya, Ibu. Adik-adik mau tidak? Sebelum kita lanjut, kita SPT dulu. Ya ibu. Oke, silakan adik-adik berdiri, kita SPT dulu.
Berarti perlu karena di sini nanti game ini adik-adik akan saling menyebutkan nama satu sama lain. Oke, apakah bisa? Bisa. Adik-adik silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Simanjur, desa Pajasan. Oke, Santi. Saya Susu Kaliana. Oke, Ana. Saya Lalina dari Selaja, desa Pajasan. Oke, silakan Adit. Saya Mario Kevin, coba biasa dipanggil Kevin. Kevin. Oke. Saya dari Sosial bisa dipanggil Ronald. Ronald. Oke. Saya Maria Serin, bisa dipanggil Jenny. Silakan. Saya Lucia Amelia Ayupare, biasa dipanggil Ayu. Silakan. Saya Refleksi, biasa dipanggil Desin. Saya Maria Dewi, bisa dipanggil Dorothy. Oke, semuanya sudah saling mengenal? Sudah Ibu. Oke, di sini kita akan melakukan game konsentrasi. Siap? Siap. Jadi gamenya seperti ini. Kalau misalnya ini bilang konsentrasi dimulai. Lede, ibu sebut lede, cukup lagi 3 kali. Terus lede sebut lagi satu orang, misalnya Santi, sebut lagi 3 kali. Terus Santi sebut lagi 1 orang, tepuk 3 kali lagi, sebut lagi gitu terus seterusnya. Bisa? Bisa. 3 kali ya Ibu. Ya. Misalnya begini. Konsentrasi dimulai. Ayo. Jenny, Ini. Ana, Bisa enggak? Kelvin. Santi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita mulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Lede, Ayo. Doti, Jenny, Santi, Dorti, Nini, Ayu, Kevin, Ronald. Ini. Ayu, Jenny. Oke, sekarang ya. Oke, apakah semuanya sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke, materi kita sudah tinggal sedikit lagi ya. Lanjut sekarang kita akan membahas tentang manfaat bertutur kata yang sopan. Dari adik-adik mungkin tahu apa saja manfaat ketika mampu bertutur kata yang sopan dengan orang lain. Silakan Adit. Kita bisa dihargai oleh orang lain. Oke, bisa dihargai. Yang lain? Silakan Kita Adit. mempunyai kepribadian yang unggul. Oke, bagus sekali. Silakan. Kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Oke, bagus. Yang lain? Oke, kalau tidak ada jawaban dari adik-adik itu sudah sangat benar sekali ya. Jadi ya, ketika kita mampu bertutur kata yang sopan dengan orang lain, manfaatnya adalah kita tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, tidak akan merugikan dan tidak akan mengganggu ketentraman hidup orang lain. Yang ketiga, tidak akan membuat orang lain kecewa. Dan yang keempat, mudah dipercayai oleh orang lain. Nah, ini dikarenakan orang yang sopan santun bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik tanpa menjatuhkan orang lain. Kondisi ini akan mempermudah orang lain dalam menilai kamu sebagai kepribadian yang baik dan bisa dipercaya. Oke, untuk materi kita hari ini tentang bertutur kata yang sopan sudah selesai dan sudah sampai di sini. Dari adik-adik semua mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan Adit. Baik, kesimpulan materi dari kita hari ini, bertutur kata yang baik itu Ibu, di mana kita bisa mempunyai relasi dengan orang banyak dan kita dihargai oleh orang banyak. Oke, bagus sekali. Adik Dorti. Bertutur kata sopan itu Ibu sangat penting, terutama dalam sekolah itu dalam kelas atau hubungan orang lain dan seperti itu. Di mana manfaatnya sangat banyak. Itu supaya kita dapat menjaga orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak bisa dijauhi dari yang namanya sikap dan bertutur kata yang sopan. Hal itu harus diterapkan setiap hari dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Oke, bagus sekali. Mungkin masih ada yang lain dari adik-adik? Oke, jadi tidak ada pas ya. Kesimpulan yang diberikan oleh adik-adik itu sudah sangat baik. Berarti ibu dapat mengambil kesimpulan juga bahwa adik-adik pada hari ini mengikuti bimbingan kelas kali ini dengan sangat antusias. Buktinya adik-adik bisa ketika ibu memberi
pertanyaan, adik-adik bisa menjawabnya dengan sangat cepat. Ibu sangat mengapresiasi itu dari adik-adik. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan terkait dengan bimbingan kita pada hari ini. Ibu persilakan. Siapa saja yang mau berbicara, Ibu persilakan. Silakan Adik Gusti. Baik Ibu, terima kasih atas materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Materinya begitu luar biasa. Dari materi ini saya dapat belajar bagaimana bertutur kata yang sopan begitu. Karena saya sadar selama ini saya banyak membuat kesalahan lain ya, bertutur kata apalagi dengan teman-teman saya. Saya seringkali membuat kata-kata yang tidak sopan dengan teman-teman saya, saking akrabnya kami. Itu pun dengan mereka. Begitu. Tetapi kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kotor itu dapat menyakiti orang lain seperti dalam materi tadi. Dan itu sudah terbukti Ibu bahwa dalam pertemanan kami begitu Ibu. Jadi setelah mendapat materi ini dapat menyadarkan saya juga teman-teman saya yang mengikuti kegiatan ini bahwa apa yang telah kami lakukan sebelumnya itu salah memanggil nama temannya tidak sopan, sebenarnya dengan nama binatang begitu Ibu. Berkata-kata kasar dan pada hari ini setelah mendengarkan dan mendapatkan materi dari Ibu, kami berharap kami dapat menerapkan untuk sopan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memperbaiki kata-kata kami dan dapat membangun hubungan yang lebih positif lagi dengan orang-orang di sekitar kami, terlebih dengan teman sebaya kami yang selalu berkumpul bersama begitu. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk pesan dan pesan dari Adik Dodi hari ini. Mungkin masih ada dari teman-teman lain. Oke, tambahan sedikit dari Ibu ya. Ibu sangat senang karena adik-adik hari ini mengikuti layanan klasikal kita. Di samping yang telah disampaikan oleh Adik Dodi, di sini juga adik-adik saling berbaur satu sama lain, saling berbagi pendapat, saling berdiskusi dalam dinamika kelompok seperti ini. Jadi Ibu sangat senang sekali ya adik-adik juga antusias mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke adik-adik, terima kasih untuk partisipasi kalian karena telah mengikuti layanan klasikal kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu meminta maaf, mungkin ada salah kata dari Ibu, salah perbuatan, Ibu minta maaf. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita mengakhirinya dengan doa dan Ibu minta satu orang yang kita dalam doa. Silakan adik. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sekalian pandang untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adik Jenny dan terima kasih adik-adik semua karena sudah mengikuti layanan kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat siang. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal tersebut, anak-anak yang satu kelompok dengan Ayu menyadari kesalahan mereka bahwa selama mereka berteman dengan Ayu dan bekerja kelompok, mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Pada saat itu mereka berencana untuk meminta maaf kepada Ayu. Kita tadi kan sudah ikut bimbingan. Terus materi tadi kan kita kan biasa omong kasar kan. Jadi saya rasa tadi bimbingan tadi supaya ada kaitan dengan kita kan selama ini kita sadar sudah kita sudah maksudnya ke Ayu begitu saya tidak enak mungkin Ayu sekarang itu merajut itu gara-gara kita selama ini omong kasar kan ya pas kerja kelompok lalu omong kasar kami anjing kabar gila mungkin ya tidak baik dan gara-gara saya juga berpikir terus bagaimana kita diminta maaf sejak Ayu ya lebih baik kita minta maaf saya rasa kesal sekali sama ini kan Ayu kan anaknya pendiam sopan terus dia baik dengan kita pribadi ya jadi bisa selain sekali. Yuk kita sudah jadi di bawah itu. Amin. Ayu. Ayo. Buat apa Ayu? Kita bisa duduk sebentar. Bisa. Hampir aja. Mau apa? Ayu, kan kami selama ini kan tidak sopan dengan kau dan kami pikir kau itu mengajak itu gara-gara kami selama ini itu suka ngomong kasar dengan kau begitu.
Jadi kami hari ini mau minta maaf Ayu. Tadi juga sudah bimbingan. Kami rasa bersalah sekali ya, rasa bersalah sekali setelah bimbingan gitu. Kami rasa kami sudah sering suruh kau tugas kami tidak kerja. Iya, apalagi yang kemarin kan pas kita kelompok Ayu saja yang kerja, kita asik-asik melanggur. Kita juga kemarin ngomong kasar dengan Ayu. Ayu kami minta maaf Ayu, jangan marah. Gimana ya Ayu? Ayo, kita berteman lagi. Saya juga kecewa sih gara-gara kamu kan juga tahu tuh saya juga anak baru di sini, tapi tidak apa-apa, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan, jadi ya, lain kali tuh jangan lagi omong kasar-kasar begitu ke siapa saja, ke teman-teman begini juga jangan lagi omong kasar. Ya Ayu, jadi sekarang kita berteman lagi dengan Ayu. Ya, Kita bisa belajar sama lagi. Kami berjanji Ayu, kita janji supaya nanti kita harus maksudnya jaga omongan kita supaya kita harus kompak kerja tugas. kita jangan lagi omong kasar. Kita harus membangun hubungan yang baik, relationship positif, relationship. Ya Ayu, maafkan kami ya Ayu. Ya. Oke, Kasih Ayu. kasih Ayu. Kasih Ayu. Setelah mereka saling meminta maaf dan memaafkan, akhirnya hubungan mereka kembali terjalin dengan baik. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih.